Oke teman-teman, bertemu lagi di video kali ini. Saya akan membahas tentang setelah video sebelumnya saya langsung sharing ke teman-teman semua gimana caranya langsung take action bikin konten saat itu juga dengan 3 jenis konten yang harus ada di sosial media kalau ingin menghasilkan profit dari sana. Jadi silahkan tonton, linknya ada di kolom deskripsi atau langsung kunjungi channel YouTube saya. Oke, untuk konten hari ini akan membahas lebih teknis tentang hook story dan offer. Nah, kenapa penggunaan hook story dan offer ini penting dalam suatu konten sosial media? Goalnya simple, bikin orang, kita menciptakan konten yang memikat, konten yang ngangenin, dan juga konten yang menjual. Itu goalnya. Sebenarnya cara mengemas konten agar lebih menarik, agar lebih memikat dan menjual itu banyak banget. Tapi yang lebih umum di dalam dunia digital marketing saya mempelajarinya adalah hook story dan offer. Maka kamu bisa menerapkan strategi ini juga ke konten sosial media kamu, entah tujuannya untuk apapun itu bisa. Oke, masuk ke bagian yang pertama yaitu hook. Simpelnya, hook ini adalah gimana caranya kita mendapatkan attention. Orang yang tadinya scrolling random di TikTok, mereka jadi stop scrolling karena mereka melihat headline, caption, judul di caption, atau melihat judul di cover, atau mendengar voice over teman-teman semua itu bikin orang stop scrolling saat itu juga. Goalnya hook itu seperti itu, bikin orang tertarik, bikin orang stop scrolling. Tapi ingat, bukan yang clickbait ya, yang nipu ya, karena membuat headline yang bikin orang stop scrolling itu ada tekniknya. Ada 13 jenis headline yang bisa kamu coba dan bisa kamu pelajari untuk membuat konten jauh lebih menarik lagi. Jadi nggak ada kata alasan lagi kenapa kok kontenku di skip orang, karena mungkin kamu nggak melakukan 13 jenis headline itu tadi. Oh ya, 13 jenis headline juga bisa kamu dapatkan ketika memiliki brand creator book. Selanjutnya masuk ke poin story. Story di sini goalnya simple, bikin orang yang tadinya sudah tahu audiens ini mulai tertarik dengan judulnya. Setelah itu mereka akan mulai menikmati kontennya. Inti konten dari awal, tengah, sampai akhir. Nah, di story ini gimana caranya kamu menyampaikan konten itu tadi dengan to the point, gak bertele-tele, bikin orang itu tertarik, bikin orang itu nyaman. Karena kalau sekarang zamannya sosial media itu orang lebih aware dengan konten yang sifatnya lebih curhat ya, lebih sharing, lebih ngevlog kayak gitu daripada kita langsung hard selling jualan di sana. Itu orang akan jauh lebih suka konten seperti itu. Maka kamu bisa menggunakan teknik yang namanya storytelling. Gampangnya kamu curhat di dalam konten itu, tapi tujuannya itu buat jualan, tapi mengemasnya dengan storytelling. Nah, di story ini juga kamu juga bisa membuat audiens, misalnya bikin konten yang sharing, misalnya kamu bisa menggunakan akronim ataupun istilah-istilah yang mudah dipahami. Contoh, saya kasih contoh. Judulnya kayak gini. Ntar aja deh, di akhir saya langsung kasih contoh semuanya. Sekarang masuk ke bagian offer. Offer ini goalnya adalah bikin orang yang tadinya sudah menyimak konten dari awal sampai akhir, tindakan apa yang harus mereka lakukan. Entah mereka untuk follow, invite mereka untuk ngeklik link, atau invite mereka untuk beli, atau claim voucher, atau seperti apa. Call to action sangat penting. Tipsnya membuat call to action yang berhasil adalah harus relate dengan isi konten dari awal sampai akhir. Dan juga harus satu konten, kalau bisa satu call to action, karena orang akan bingung. Mending satu aja dulu, itu sampai benar-benar dimaksimalkan. Sekarang waktunya saya kasih contoh penggunaan hook story offer dalam aktivitas sosial media saya. Konteksnya di sini adalah saya membahas tentang produk jualan saya sendiri dan juga konten sosial media yang saya kerjakan, yaitu membahas tentang digital marketing, spesifiknya tentang konten strategi. Oke, langsung saya kasih contoh penggunaan hook story offer dalam konteks jualan saya. Misalnya, hooknya adalah cara cepat membuat konten yang menjual kurang dari 1 menit. Nah, masuk nih headline-nya. Masuk ke story. Story-nya seperti ini. Kamu bisa melakukan 3I untuk menghasilkan konten yang benar-benar tertarik dan ngangenin untuk audiens. 3I. I yang pertama yaitu ingredients, yang kedua yaitu interesting, yang ketiga yaitu increase.
Itu sambil dikasih tahu penjelasan singkatnya di layar seperti subtitle ataupun penjelasannya. Habis itu masuk ke offer. Oke, kalau misalnya kamu ingin mempelajari lebih dalam, kamu bisa join di dalam komunitas ataupun tanya-tanya dengan saya. Kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ataupun link yang ada di bio saya. Kalau misalnya bermanfaat, silakan follow akun ini. Nah, itu salah satu contoh call to action yang umum yang banyak orang dilakukan. Seperti menginvite untuk follow, menginvite untuk nge-like kayak gitu. Itu salah satu call to action yang simple. Tinggal disesuaikan teman-teman ini ingin pasang call to action yang seperti apa, mau jualan apa, ingin promosi apa, atau seperti apa. Oke, sekarang teman-teman bisa langsung take action buat bikin konten dari ide konten, di konsep dengan strategi story offer ini. Lalu tinggal deh dipresentasikan, tinggal diimplementasikan, dan tinggal diwujudkan ke dalam bentuk konten yang benar-benar solid. Oke, semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya ingin tanya-tanya dan mendownload ebook tentang materi kali ini lebih detail, langsung klik yang ada di deskripsi ya. Saya punya ebooknya dan kamu juga bisa mempelajarinya lebih dalam lagi tentang strategi digital marketing untuk content creator atau untuk siapapun yang ingin bikin konten di sosial media. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa.